Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP Pupuk Kujang, selamat datang di kelas Pak Angga ya. Kita akan belajar matematika lagi ya. Setelah kemarin itu kalian PTS, kita akan lanjutkan belajar lagi. Oke, kita akan lanjutkan belajarnya ya. Materi sekarang kalian boleh lihat di buku kalian ya, buku ini ya. Nah, kita terakhir kemarin itu sebenarnya sudah membahas tentang sistem koordinat Kartesius ya. Sistem koordinat Kartesius. Nah, yang ini. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan terkait dengan yang disebut dengan bidang Kartesius itu seperti apa ya, ada sumbu X dan Y-nya gitu ya. Kemudian hari ini, dalam kesempatan ini Bapak ingin kita sama-sama belajar itu di halaman 53 ya. Di buku kalian boleh buka. Kita akan belajar tentang apa? Kita belajar tentang ini. Membuat sketsa grafik fungsi. Ya. Jadi kalau kemarin di sistem koordinat yang sudah kita pelajari, kalian semua itu ada titik nih, kemudian bidang koordinatnya di mana gitu, atau Bapak dikasih bidang gitu, kemudian titik A di sini berarti dia koordinatnya di mana, kan seperti itu ya. Sekarang kita akan membahas tentang membuat grafik. Nah, grafik ya. Perlu Bapak sampaikan dulu ke kalian bahwa yang pertama, yang namanya fungsi ini, fungsi itu selalu terdiri dari dua variabel ya. Jadi biasanya fungsi itu terdiri dari dua variabel apa aja? Biasanya variabel X dan variabel Y gitu ya. Ya biasanya X dan Y. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya misalnya gini, kalau Bapak nih punya, ini namanya fungsi nih ya, Y sama dengan 2X tambah 1. Ini disebut dengan fungsi nih ya. Ini fungsi nih ya. Y sama dengan 2X ditambah 1. Kalau kita lihat di sini sesuai dengan apa yang Bapak sudah sampaikan, terdiri dari variabel X dan variabel Y. Ini variabel Y. Dan tentunya yang ada X-nya ini adalah variabel X. Gitu. Ya. Jadi ada variabel Y dan variabel X. Jadi kalau kita masukin nih X-nya misalnya nilai tertentu, nanti tinggal kita kali kemudian ditambah, maka akan dapat Y. Gitu ya. Oke. Bapak lanjutkan lagi. Yang kedua poinnya adalah sistem koordinat ini, sistem koordinat Kartesius itu selalu terdiri dari koordinat X dan Y. Nah, ingat dalam koordinat, dalam penulisan koordinat Kartesius juga kan sama ya. Koordinat Kartesius itu kan penulisannya adalah gini, X, Y kan gitu maksudnya. Contoh misalnya gini, Bapak nih ya, Bapak punya koordinat 2,3. Maka otomatis yang ini 2 itu adalah nilai X-nya, 3 itu adalah nilai Y-nya. Nah seperti itu ya. Dan kita kan sudah belajar di sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan, berarti koordinatnya ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini sumbu X, di sini sumbu Y,
Maka karena X-nya 2, Y-nya 3, maka kita bisa tuliskan X-nya 2 berarti di sini. Nah, ini hitung mengingat ya. Kemudian Y-nya di sini. Nah, koordinatnya di sini. Ini adalah koordinat 2,3. Begitu ya. Jadi, dalam sistem koordinat itu selalu terdiri dari koordinat X. Nah, yang harus dicermati adalah fungsi selalu terdiri dari dua variabel X dan Y. Kemudian sistem koordinat Kartesius juga selalu terdiri dari koordinat X dan koordinat Y. Nah, sekarang kita akan bahas nih baru tentang membuat sketsa grafiknya seperti apa. Langkah pertama, ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah membuat sketsa grafik. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah membuat tabel fungsi. Tabel fungsi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah menentukan pasangan berurutan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah menggambarkan pada bidang Kartesius. Nah, gitu ya. Di langkah pertamanya adalah kalian harus membuat tabel fungsi. Ingetin, cluenya tabel fungsi. Kemudian yang kedua adalah pasangan berurutannya. Dan yang ketiga baru actionnya, yaitu menggambar. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh nih ke kalian. Contohnya, Bapak akan ada soal seperti ini. Suatu fungsi itu adalah fx sama dengan x tambah 1 mempunyai daerah asal ya, atau di himpunan kalian pernah belajar ini namanya domain. Domainnya adalah 1, 2, 3. Kemudian buatlah grafik. Nah, buatlah grafik fungsinya. Gitu ya. Jadi soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu ya. Kita fokus dulu ke fungsinya. Nah, gini. Kita fokus dulu ke fungsinya, maksudnya gimana? Kita kerjain dulu tahap pertama. Yang ini ya. Nih. Tahap pertama, langkah pertama. Kita perlu menuliskannya dulu, atau gini ya. Ini Bapak gini dulu. Bapak kasih penjelasan dulu terkait dengan gini. Fx-nya itu adalah fx itu nilainya adalah x ditambah 1. Nah, nilai fungsi x tambah 1 ini sebenarnya kita bisa rubah bentuknya menjadi gini. Y sama dengan, jadi fx ini nilainya adalah y. Ini nilai y ya. Y sama dengan x ditambah 1. Nah, jadi fungsinya adalah ini. Nah, kalau sudah ada fungsinya, baru kita ikutin langkah-langkah ini. Ya.
Yang pertama adalah ini. Nah, kita buat tabel fungsi. Nah, tabel fungsinya gimana? Tabel fungsinya kalian buat seperti ini nih. Ini ya. Ini adalah nah, gini. Kemudian satu lagi. Nah, ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Nah, gimana nih Pak? Berhubung di soal kita diketahui katanya gini, daerah asalnya itu adalah 1, 2, 3. Sebenarnya gini, kalau kita perhatikan ya, di fungsi ini nilai X-nya itu sebenarnya boleh bebas. Nilai X-nya boleh bebas. Tapi karena di soal ini kita batasi apa? Domainnya itu adalah 1, 2, 3. Maka sebenarnya itu adalah nilai X-nya. Ini 1, ini 2, ini 3. Karena persamaannya adalah Y sama dengan X ditambah 1, maka sebenarnya kita nulis gini nih. Y itu nilainya adalah X ditambah 1. Karena nilai X-nya 1, maka ganti. Y sama dengan 1 tambah 1. Berarti Y-nya sama dengan 1 tambah 1 nilainya adalah 2. Gitu. Nah, yang ini boleh yang langsung ya, sama kayak gini sebenarnya. Berarti ini Y ganti nilai X-nya menjadi angka 2. Ganti nilai X-nya jadi angka 2. Jadi gini, 2 ditambah 1. Maka Y-nya sama dengan 3. Kemudian yang ketiga ya, X-nya 3 nih. Berarti Y sama dengan 3 ditambah 1. Maka Y-nya sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nih. Yang pertama, X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 4. Nah, sebenarnya tabel fungsinya sudah selesai. Kita lanjutkan ke tahap yang kedua adalah ini. Tahap yang kedua adalah kita menentukan pasangan berurutannya. Maksudnya gimana Pak? Jadi nilainya gini. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya X-nya 1, maka Y-nya 2 dong. Gitu. Kemudian yang ini X-nya sama dengan 2, maka ini Y-nya Y sama dengan 2, ini Y sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 4. Nah, dari pasangan berurutan ini kita bisa buat titik koordinatnya. Jadi koordinatnya adalah X-nya 1, Y-nya 2, maka 1,2 gitu. Kalau yang ini berarti koordinatnya adalah 2,3. Yang ini koordinatnya adalah 3,4. Nah, itu sampai langkah yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke langkah yang ketiga. Apa itu? Itu tentang menggambar ya. Mungkin Bapak akan pindah ke sini ya. Oke. Kita akan menggambar koordinat kartesius seperti biasa ya. Maka Bapak buat seperti ini. Ini. Kemudian sini. Ini 0. Misalnya di sini 1. Di sini 2. Di sini 3. Sini
3, sini 4, ini 5, dan seterusnya. Ini sumbu X. Kemudian di sininya ya, di sini adalah min 1, di sini min 2, di sini min 3. Kemudian baru kita yang di sini, yang ke atasnya. Di sini misalnya kita bilang 1, di sini 2, sini 3, 4, 5. Ini disebut dengan sumbu Y. Ini nilai negatifnya min 1, min 2, min 3, min 4 misalnya. Nah, sekarang kita fokus nih pada ini nih, koordinat-koordinat yang sudah kita dapatkan ya. Yang pertama, koordinatnya adalah 1,2. Maka X-nya 1. X-nya 1, Y-nya 2. Maka ke sini Y-nya 2. Nah, gini. Ini koordinat pertama. Kemudian koordinat kedua adalah 2,3. Nah, ini. Oke, kalian kalau menggambarkannya akan lebih baik kalau pakai penggaris. Ini. Kemudian ini 3, kemudian Y-nya 4. Oke. Gini ya. Di sini. Nah, kita sudah punya titik, 3 titik. Ini 1,2, ini 2,3, dan ini adalah 3,4. Nah, kalau sudah ada titik-titiknya, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita bikin garis. Nah, ini garisnya ini. Ya, yang merah ini adalah garisnya. Ini pakai penggaris lah ya, kalian biar lurus ya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan X ditambah 1. Nah, itu. Jadi endingnya adalah dari membuat sketsa grafik fungsi itu adalah kalian bikin grafik fungsinya, bikin garis. Ya. Oke, ini materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mencermati semua step-stepnya. Kemudian kalian paham untuk bisa membuat grafik ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak bisa sampaikan ini kalian bisa pahami. Kalau misalnya dirasa ada yang masih bingung, kalian boleh tanyakan ke Bapak, yang boleh di chatting atau di langsung WA Bapak misalnya, boleh. Silahkan, Bapak siap bantu kalian untuk jadi lebih paham. Mudah-mudahan ini memfasilitasi kalian untuk bisa paham pembelajaran hari ini. Demikian, semangat terus belajarnya ya. Terima kasih anak-anak kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.